Okay, good evening, class. Okay, before we are start our class, let's pray together. We say Bismillahirrahmanirrahim. This is our first lesson, right? Okay. And for first lesson, I want to explain you about how to use of short and long word. Nah, pertemuan pertama ini, pelajaran pertama, kita akan membahas tentang jawaban singkat. Jawaban singkat itu apa aja sih, Miss? Jawaban singkat itu ya cuma ada dua. Cuma yes dan no. Contohnya seperti yang ada di layar kita sekarang ini. Question, is John busy? And short answer is yes, he is. Tapi itu yang bentuk present tense. Sedangkan pada bentuk past tense-nya seperti yang di bawahnya. Was John busy? Yes, he was. Or bisa juga dijawabnya no, he wasn't. Nah, di sini ada affirmative short answer. Itu jawabannya yang membentuk positif. Apa aja? Yaitu ada yang singular, ada yang plural. Yang singular kita lihat di bagian kotak yang sebelah kiri. Ada jawabannya yes I was, yes you were, and yes he was. Sebenarnya tergantung dengan subjek yang kita pakai ya. Jadi to be-nya mengikuti ada was and ada were. Seperti yang udah kita pelajarin sebelumnya. Untuk I, she, he, and it itu menggunakan was. Dan untuk you, they, and we kita menggunakan were. Sedangkan dalam bentuk plural atau jamak, jawabannya menjadi yes, we were, yes, you were, atau yes, they were. Terus yang bagian negatif short answer-nya atau jawaban negatifnya, itu untuk singular ada no, I wasn't, no, you weren't, no, he wasn't. Untuk pluralnya ada no, we weren't, no, you weren't, and no, they weren't. Oh ya, untuk tambahan, wasn't itu adalah singkatan dari was not. And weren't itu singkatan dari were not. Oke, sekarang example-nya nih. Contohnya itu kayak gini. Were you busy last night? Jawabannya bisa yes, I was. Or no, I wasn't. Itu contohnya. Sekarang kita ke afirmatif dulu ya. Contoh yang kedua. Was I right yesterday? Yes, you were. Itu contoh dari afirmatif. Sedangkan contoh dari negatifnya. Was John tired on Monday? No, he wasn't. Tuh. And sekarang kita membahas exercise 7. Nanti kalian menjawab ya masing-masing ketika Miss tanya. Oke, bagus semua. Di sini ada contohnya. Was the table here yesterday? Yes, it was. Karena table itu merupakan kata benda. Jadi dia kembali lagi ke it. And was Mr. A in New York yesterday? No, he wasn't. Karena Mr. A itu masuknya ke singular kata ganti ketiga. Sama seperti yang contoh ketiga, is Mr. A in class today? Yes, he is. Tapi ini dalam bentuk present tense. Oke, sekarang mau Sarah. Coba Sarah, kamu jawab yang bagian nomor 2. Was the teacher here yesterday? Oke, good answer Sarah. Jawabannya yes, she was. Oke, kita next ya pelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan membahas tentang past tense. Di sini ada yang tahu past tense itu apa? Iya, betul. Past tense itu adalah bentuk lampau sebuah kalimat. Jadi, past tense ini menggunakan kata kerja kedua untuk menunjukkan bahwa dia adalah bentuk lampau atau dia sudah dilakukan. Contohnya, seperti yang di atas nih. I study English every day. Atau bawahnya, John studies English every day.
Itu kan bentuk present tense-nya. Sekarang diubah nih ke bentuk past tense menjadi I studied English yesterday. John studied English yesterday. Kenapa di situ study berubah menjadi studied? Karena studied adalah kata kerja kedua dari study. Bedanya kalau di present tense itu kan untuk she, he, it menggunakan tambahan s atau is. Sedangkan di past tense itu tidak menggunakan tambahan s atau is. Okay, for the example. I walked, you walked, he walked, we walked, you walked, they walked. Jadi di sini nggak ada perbedaan untuk kata kerjanya apakah ditambah is atau ditambah s, tapi semuanya menggunakan kata kerja kedua. Baik kata kerja irregular verb ataupun kata kerja regular verb. Contohnya, he watched a television program. He want a glass of milk. Dengan tulisan kayak gitu aja, walaupun kita nggak menambahkan keterangan waktu, itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah bentuk past tense. Karena kata kerjanya adalah kata kerja kedua. Okay, for the exercise. Sekarang Miss mau tunjuk Gina. Coba Gina. Coba kamu ubah yang bagian nomor 4 yang John visits Mr. Allen every day. Ayo Gina. Yes, good answer Gina. Jawaban ada John visit Mr. Allen yesterday. Betul, everyday-nya diubah jadi yesterday ya untuk menunjukkan bahwa ini adalah bentuk past tense. Oke, kita lanjut ke next lesson. Nah, di sini kita akan membahas bentuk past tense lagi, masih past tense, yaitu penggunaan did di pertanyaan. Seperti bentuk present tense, karena she, he, it itu kan ujungnya menggunakan s or es, maka di depannya ditambah does untuk bentuk pertanyaan. Tapi karena di bentuk past tense ini dia tidak menggunakan s or es, jadi dia kata gantinya menggunakan did. Did itu dipakai di she, he, it doang, guys? No. Untuk bentuk pertanyaan or question, did itu dipakai untuk semua subjek. Mau I, you, we, they, she, he, it, itu semuanya menggunakan did. Beda sama present tense. Nah, di sini setelah menggunakan did, maka kata kerjanya itu berubah lagi menjadi kata kerja pertama. Seperti contohnya. In statement, John worked here yesterday. Artinya John bekerja di sini kemarin. Sekarang kan udah enggak gitu kan. Nah, gimana nih caranya ngubah untuk menjadi bentuk question? Work-nya itu diubah menjadi work and tambahin did di depannya. Jadi, did John work here yesterday? Oh. And next, untuk contohnya itu adalah seperti di exercise 9, kita lihat sendiri. The teacher presents the lesson yesterday. Gimana bentuk pertanyaannya, Miss? Bentuk pertanyaannya menjadi, did the teacher present the lesson yesterday? Jadi, did-nya itu di awal dan lesson dan present-nya itu menjadi kata kerja pertama lagi. Bukan present, jadi present, nggak tanpa ed. Sekarang contohnya itu, apakah kalian udah ngerti nih sebelumnya? Udah ngerti belum? Oke, udah ngerti ya? Pertemuan kita kali ini cukup mudah ya. Sekarang coba Miss mau tunjuk Cheryl. Coba kamu ubah menjadi bentuk question yang nomor 9. They arrived at 8 o'clock. Gimana bentuk questionnya? Okay, that's good, Cheryl. Pertanyaannya menjadi, did they arrive at 7 o'clock? Benar sekali. Jadi arrive-nya itu kembali ke kata kerja pertama tanpa D.
dan did-nya itu ada di depan. Berarti pertemuan kita hari ini sangat mudah ya. Semuanya sudah mengerti? Iya, kalau seperti itu, kalau sudah mengerti semua, maka Miss akan tutup pertemuan kita sampai hari ini. Miss ucapkan terima kasih dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.